I NIM 371 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Daniel Fahmi Karisma, NIM 376. Perkenalkan, saya Anita Febriani, NIM 384. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai optimasi ekonomi. Yang pertama ada nilai perusahaan, yang kedua ada metode penyajian hubungan-hubungan ekonomi. Selanjutnya ada hubungan antara nilai total, rata-rata, dan marginal. Berikutnya kalkulus diferensial. Kemudian ada kaidah-kaidah penurunan serta fungsi. Kemudian ada penggunaan turunan untuk memaksimalkan atau meminimalkan fungsi. Yang terakhir ada optimasi fungsi dengan variabel majemuk. Yang pertama ada mekanisme nilai perusahaan. Tujuan pokok dalam ekonomi manajerial adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Seperti nilai sigma NT sama dengan 1, laba dibagi 1 plus 1 sama dengan sigma NT sama dengan 1, total revenue dikurangi total cost per dibagi 1 plus I. Memaksimumkan persamaan di atas merupakan pekerjaan yang kompleks karena mencakup faktor-faktor penerima, biaya, dan diskonto rate. Penerimaan biaya dan tingkat diskonto saling berhubungan satu dengan yang lain sehingga membuat masalah menjadi lebih rumit. Kemudian ada memaksimalkan perusahaan merupakan cara untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Tujuan memaksimalkan nilai perusahaan seharusnya dijadikan landasan dalam membentuk manajemen perusahaan dalam menentukan keputusan keuangan perusahaan. Keputusan yang ditentukan pihak manajemen perusahaan akan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Begitu pentingnya keputusan keuangan sehingga harus dibuat secara hati-hati. Selanjutnya, metode penyajian hubungan-hubungan ekonomi. Penyajian dalam hubungan ekonomi biasanya dengan bentuk persamaan, tabel, dan grafik. Model persamaan. Mungkin cara yang paling mudah dalam mempelajari hubungan ekonomi dan memahami optimasi adalah menelaah beberapa bentuk persamaan fungsional yang berperan penting dalam model dasar penelitian hubungan antara jumlah produk yang terjual atau bisa disebut dengan Q dengan penerimaan total atau R atau FR dengan menggunakan notasi fungsional sebagai berikut. P R sama dengan QR F atau Q. Persamaan di atas dibaca persamaan total merupakan fungsi dari jumlah produk yang terjual. Nilai variabel dependen ditentukan oleh variabel independen, jumlah produk yang terjual. Tetapi persamaan tersebut tidak menunjukkan hubungan yang khusus dengan jumlah unit yang terjual dengan penerimaan total. Persamaan tersebut hanya menunjukkan adanya suatu hubungan fungsional yang lebih khusus diberikan oleh persamaan JR plus P kali Q. Hubungan antara nilai total, rata-rata, dan marginal. Yang pertama, hubungan antara nilai dengan marginal.
Hubungan antara nilai rata-rata dengan marginal menunjukkan perubahan dari nilai total. Maka jika nilai marginal tersebut lebih besar dari nilai rata-rata, pasti nilai rata-rata dari N bekerja meningkat. Laba-laba marginal menunjukkan perubahan laba yang disebabkan oleh perubahan dari unit output. Laba marginal untuk output yang pertama adalah Rp19. Ini menunjukkan perubahan dari laba Rp0 pada tingkat output 0 menjadi laba Rp19 yang diperoleh ketika satu unit output diproduksikan. Begitu pula laba marginal sebesar Rp33 berkait dengan unit output kedua yang merupakan kenaikan laba total Rp52 dan Rp19 yang terjadi jika output dinaikkan dari 1 unit menjadi 2 unit. Untuk tabel hubungan antara nilai total dan marginal dan rata-rata untuk sebuah fungsi laba dapat dilihat di slide, bisa diperhatikan. Untuk yang kedua, yaitu hubungan antara nilai rata-rata dengan marginal. Nilai marginal menunjukkan perubahan dari nilai total, maka jika marginal tersebut lebih dari nilai rata-rata, pasti nilai rata-rata tersebut sedang menaik. Misalnya jika 10 pekerja secara rata-rata menghasilkan 200 unit output per hari, dan pekerja yang ke-11 atau pekerja tambahan menghasilkan 250 unit, maka output rata-rata para pekerja meningkat. Untuk yang ketiga, yaitu penurunan kurva total dari kurva marginal atau rata-rata. Laba total adalah laba rata-rata dikalikan dengan jumlah output. Laba total yang sesuai dengan output Q1, misalkan laba rata-rata A dikalikan dengan output Q1. Laba-laba total tersebut dengan luas bidang segi 4 OAB Q1. Hubungan ini berlaku ke semua titik sepanjang kurva laba rata-rata. Untuk materi yang selanjutnya yaitu kalkulus diferensial. Teknik analisis diferensial digunakan untuk menunjukkan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi dengan tujuan secara efisien melalui analisis marginal. Konsep kalkulus dasar sudah dikembangkan dalam masalah pengambilan keputusan. Dalam kalkulus diferensial, secara garis besar mempelajari dengan cara menentukan turunan atau derivatif dari suatu fungsi. Dalam implementasi dunia empirik dan dari konsep kalkulus diferensial ini, sebagai ilustrasi permasalahan tentang seorang pembalap yang ingin mengetahui laju kecepatannya pada suatu waktu tertentu. Laju perubahan ini merupakan kasus khusus dari gagasan matematika tunggal, yakni turunan fungsi, yang dipelajari dalam kalkulus diferensial. Fenomena ini juga sekaligus sebagai prasyarat pengetahuan untuk mengikuti pembelajaran kalkulus integral. Kalkulus diferensial berkenaan dengan bagaimana suatu besaran berubah yang dalam hubungannya dengan besaran lain. Konsep utama dari kalkulus diferensial adalah turunan, yang merupakan perkembangan dari percepatan dan kemiringan garis singgung. Secara spesifik, materi atau pembahasan yang dipelajari dalam kalkulus 1 yaitu kalkulus diferensial meliputi yang pertama, bilangan real dan fungsi. Terus yang kedua, limit fungsi dan kontinuitas. Untuk yang ketiga yaitu konsep turunan dan jenis-jenis atau teknik-teknik turunan fungsi. Terus yang keempat yaitu bentuk tak tentu dan dalil L'Hospital. Serta yang kelima yaitu aplikasi turunan. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah kaidah-kaidah penurunan suatu fungsi. Ada 6 kaidah, yaitu yang pertama kaidah konstanta. Turunan dari sebuah konsta selalu 0. Oleh karena itu, jika Y sebuah konsta, maka dy dx sama dengan 0. Keadaan ini digambarkan pada gambar seperti di samping. Untuk Y sama dengan 0. Oleh karena itu, Y didefinisikan sebagai konsta, maka nilainya tidak berubah walaupun X berubah, dan karena itu dy atau dx pasti sama dengan 0.
Kaidah yang kedua yaitu adalah kaidah pangkat. Turunan dari fungsi pangkat seperti Y sama dengan A X pangkat B, di mana A dan B merupakan konstanta adalah sama dengan pangkat B dikalikan dengan koefisien dengan variabel X pangkat B min 1, yaitu Y sama dengan A X pangkat B, DY per DX sama dengan B dikali A dikali X pangkat B dikali 1, yaitu sebagai contoh ada dalam gambar seperti di samping. Kaidah yang ketiga yaitu ada kaidah penjumlahan dan selisih. Notasi berikut ini digunakan terus untuk menentukan sejumlah aturan diferensiasi, yaitu ada U sama dengan GX sama dengan U adalah fungsi X kecil, V sama dengan HX, V adalah fungsi X besar. Turunan dari suatu penjumlahan atau selisih sama dengan jumlah atau selisih dari turunan secara individual. Oleh karena itu, jika Y sama dengan U plus V, maka DY per DX sama dengan DU per DX plus DV per DX. Kaidah yang keempat ada kaidah perkalian. Turunan dari perkalian antara dua fungsi adalah sama dengan fungsi yang pertama dikalikan dengan turunan dari fungsi yang kedua ditambah dengan fungsi yang kedua dikalikan dengan turunan fungsi yang pertama. Oleh karena itu, jika Y sama dengan U V, maka DY per DX sama dengan U DV per DX plus V DU per DX. Kaidah yang kelima ada kaidah hasil bagi. Turunan hasil bagi dari suatu fungsi adalah sama dengan penyebut yang dikalikan dengan turunan pembilang, dikurangi dengan pembilang dikalikan dengan turunan penyebut, dan kemudian semuanya dibagi dengan penyebut kuadrat. Maka, jika Y sama dengan U per V, maka DY per DX sama dengan V DU per DX dikurangi U DV per DX per V kuadrat. Yang terakhir adalah kaidah rantai. Turunan fungsi dari sebuah fungsi diperoleh dengan cara Y sama dengan F dalam kurung U, di mana U sama dengan GX, maka DY per DX sama dengan DY per DU plus DU per DX. Materi selanjutnya yaitu penggunaan turunan untuk memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi. Perbedaan nilai maksimum dengan nilai konsep minimum turunan kedua digunakan untuk membedakan nilai maksimum dan juga nilai minimum suatu fungsi. Turunan kedua ini merupakan turunan dari turunan pertama. Jika laba total ditunjukkan oleh persamaan TT sama dengan A min BQ plus CQ kuadrat min DQ kubik, maka turunan pertama yang dilakukan oleh laba marginalnya ialah DV per DQ sama dengan MV sama dengan min B min CQ min DQ kuadrat. Turunan kedua dari fungsi-fungsi total adalah D kuadrat V per DQ kuadrat sama dengan DMV per DQ. Hasilnya yaitu 2C min 6DQ. Kita pun dapat menggunakan turunan tersebut untuk membedakan titik maksimum dan juga titik minimum. Jika turunan kedua dari fungsi negatif, maka titik yang ditentukan adalah maksimum. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu penggunaan turunan untuk memaksimumkan selisih antara dua fungsi. Salah satu dari kaidah ekonomi mikro yaitu MR harus sama dengan MC agar laba maksimum dapat dicapai. Sebenarnya timbul berdasarkan pada asas optimisasi kalkulus tersebut. Timbul dari adanya jarak antara dua fungsi akan memaksimumkan ada titik di mana slope kedua fungsi tersebut adalah sama. Laba total sama dengan TR dikurangi TC, dan oleh karena itu sama dengan jarak vertikal antara kedua kurva tersebut pada setiap output. Jarak tersebut akan memaksimumkan pada tingkat output QB, di mana slope dari kurva TR dan TC tersebut adalah sama, karena slope kurva TR dan TC masing-masing menunjukkan MR dan MC, maka MR sama dengan MC. Bisa tampak pada kurva TR dan TC, di sebelah akan titik A, pada titik A TR sama dengan TC. Berarti di situ terjadi titik impas. Oleh karena itu, titik A tersebut menunjukkan tingkat output yang menghasilkan laba sama dengan 0. Poin selanjutnya yaitu optimisasi produk dengan variabel majemuk.
Untuk perluas konsep diferensiasi, ke dalam persamaan-persamaan dengan 3 variabel atau lebih, pemberitahuan fungsi permintaan akan suatu produk di mana kualitas yang diminta atau Q ditentukan oleh harga atau P yang ditetapkan oleh tingkat iklan atau A. Secara umum, masalah optimisasi ini terkendala menjadi 2 kelompok, yaitu masalah maksimisasi dan juga masalah minimisasi. Di mana maksimisasi ini bermasalah dalam penerimaan atau output dan tunduk kepada sumber daya, sedangkan minimisasi ini terkendala kepada biaya dan tunduk kepada kualitas dan kuantitas produk. Poin selanjutnya yaitu optimasi fungsi dengan variabel majemuk, di mana optimasi maksimum adalah optimasi untuk upaya memaksimumkan suatu hasil dari kegiatan positif, misalnya seperti memaksimumkan profit, baik dengan ataupun tanpa kendala. Yang selanjutnya yaitu memaksimumkan manfaat, baik atau tanpa kendala. Minimnya fasilitas optimasi minimum adalah optimasi untuk meminimumkan resiko dari suatu kegiatan. Misalnya seperti meminimumkan kerugian, baik dengan atau tanpa kendala tinggi biayanya. Selanjutnya yaitu meminimumkan kegagalan, baik dengan ataupun tanpa kendala minimnya sarana.